Ya, oke. Jadi topik atau pembahasan kita berbicara tentang Allah. Who is God? Semua agama mempercayai adanya Allah atau sejenisnya. Dan kepercayaan tentang Allah inilah yang membedakan agama dengan fenomena lainnya. Demikian pun dengan agama Kristen atau kekristenan. Karena itu sangat penting mempelajari dan memikirkan kembali kepercayaan yang mendasar tentang siapakah Allah yang kita percayai sebagai orang Kristen. Jadi maksudnya bahwa secara umum bahwa semua manusia memiliki konsep tentang teologi, konsep tentang Allah. Karena bicara tentang theos, itu bicara tentang Allah. Tetapi tentu bahwa pemahaman dan pengenalan tentang Allah itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan agama ya yang dia anut. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, tentu pengenalan kita akan Allah berbeda dengan orang yang beragama lain. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita kembali kepada Alkitab tentunya. Kejadian pasal 1 sampai 2 dan juga Keluaran pasal 1 sampai 15. Ini sebenarnya merupakan pasal-pasal yang dianjurkan untuk dibaca oleh mahasiswa untuk kita bisa mendapatkan gambaran tentang pengenalan akan Allah. Nah, nggak mungkin dibaca sekarang ya, karena waktunya sangat singkat. Karena itu saya menganjurkan supaya para mahasiswa, saudara-saudari mengambil kesempatan ya untuk membaca Kejadian pasal 1 sampai 2, Keluaran pasal 1 sampai 15 di waktu yang lain, bukan sekarang ya. Semua punya Alkitab ya. Ya. Kalau tidak ada Alkitab, ada Alkitab ya. Kalau tidak ada yang tercetak, ya sekarang di tab, di handphone, itu bisa di-download Alkitab. Dengan berbagai versi, dengan berbagai bahasa. Jadi, sebuah pertanyaan, dapatkah manusia mengenal Allah dan hakikatnya? Siapakah Allah itu? Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama bahwa manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah dan hakikatnya. Karena manusia adalah terbatas. Dan karenanya tidak mungkin mengenal Allah yang tak terbatas. Allah tidak terbatas, kemudian manusia sangat terbatas. Jadi kemungkinan pertama, ya tidak mungkin. Tapi kemungkinan kedua, bahwa manusia mungkin mengenal Allah dan hakikatnya hanya apabila ia menyatakan dirinya. Jadi satu-satunya cara untuk manusia bisa mengenal Allah adalah apabila Allah sendiri menyatakan dirinya. Jadi penyataan itu bisa kita lihat ada secara umum dan ada secara khusus. Penyataan umum dan penyataan khusus. Dalam bahasa lain atau dalam bahasa Inggris, penyataan ini disebut sebagai revelation. Kadang-kadang sudah diterjemahkan sebagai revelasi. Atau dari bahasa Yunani disebut dengan istilah apokalipsis atau apokalipto. Jadi apokalipsis, revelation itu sama dengan penyataan. Jadi ada penyataan umum, ada penyataan khusus. Seperti apa penyataan umum? Penyataan umum itu adalah cara Allah menyatakan dirinya.
melalui tiga hal. Melalui penciptaan, sejarah dunia, dan suara hati. Artinya, melalui pengamatan manusia akan alam ciptaan yang begitu luar biasa dan teratur itu, manusia dapat tiba pada kesadaran akan adanya pencipta atau arsitek di balik ciptaan ini. Jadi itu namanya penyataan umum. Bahwa Allah menyatakan dirinya. Menyatakan diri bisa diartikan sebagai memperkenalkan dirinya supaya manusia bisa mengenal. Kita tidak mungkin bisa sekali lagi mengenal siapa Allah kalau Allah tidak memperkenalkan atau tidak menyatakan dirinya. Lalu kalau kita membaca Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20, apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Yang dimaksud dengan mereka tentu adalah manusia. Jadi inilah namanya penyataan umum. Allah menyatakan dirinya secara umum melalui ciptaan, melalui sejarah dunia, dan juga melalui suara hati. Yang kedua, ada penyataan khusus. Penyataan khusus adalah cara Allah menyatakan diri dan kehendaknya melalui firman-Nya dan mencapai puncaknya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah yang disebut sebagai penyataan khusus. Sekali lagi, ada penyataan umum, lalu yang kedua, ada penyataan khusus. Mudah-mudahan ini bisa diingat. Penyataan umum, cara Allah menyatakan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui tiga hal. Melalui ciptaan, melalui sejarah, dan melalui suara hati atau hati nurani manusia. Penyataan khusus adalah cara Allah untuk menyatakan diri atau memperkenalkan dirinya dan kehendaknya melalui firman-Nya. Nah, firman yang dimaksud tentu adalah firman yang sekarang sudah bisa kita pegang, sudah bisa kita baca, yang sudah disusun, sudah dituliskan di dalam Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Nah, ini disebut sebagai kanon Alkitab. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab, semuanya adalah 66 kitab yang ada di dalam Alkitab. Kita terima sebagai firman Allah yang berotoritas. Dan dikatakan bahwa penyataan Allah secara khusus itu mencapai puncaknya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa kita dapat mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena kita juga percaya Tuhan Yesus Kristus itu adalah berasal dari Allah. Dia diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dalam dunia melalui proses namanya inkarnasi. Inkarnasi berarti Allah menjadi manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Itu dicatat di dalam kitab Injil pasal 1 ya, Matius pasal 1. Nah, itu bicara tentang penyataan khusus. Jadi penyataan Allah baik yang umum maupun yang khusus belum dapat membuat manusia mengenal Allah secara tuntas. Oleh karena Allah lebih daripada apa yang Allah nyatakan, baik melalui firman-Nya maupun melalui Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat satu ayat
Ulangan pasal 29 ayatnya yang ke-29. Jadi kalau ada yang bersedia bisa membaca Ulangan 29 ayat yang ke-29. Satu orang bisa baca. Baik, Bapak, saya mau membacanya. Jadi beginilah firman Tuhan, Ulangan 29 ayat 29. Pernyataan Allah umum maupun khusus pun belum dapat membuat manusia mengenal Allah secara tuntas. Oleh karena Allah lebih dari apa yang Allah nyatakan, baik melalui firman-Nya maupun Yesus Kristus. Demikianlah firman Kristus. Ya, itu adalah penjelasannya. Tapi bunyi Ulangan 29 ayat 29 harus dibaca di Alkitab. Maaf Bapak, izin membaca. Ya, silakan. Baik Bapak, Ulangan 29 ayat 29 berbunyi, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Baik Ya. Bapak. Terima kasih untuk Adonia. Ulangan 29 ayat 29 menyatakan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi yang disebutkan bagi Tuhan. Jadi ada hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi artinya bahwa ada hal-hal yang Tuhan nyatakan, yang bisa kita pahami, yang bisa kita ngerti. Tapi tidak semua Tuhan nyatakan, sehingga tidak semua kita bisa pahami. Nah, jadi itu prinsip ya, di dalam kita memahami Alkitab. Apa yang Tuhan nyatakan, nah itulah yang harus kita terima, yang harus kita imani. Apa yang Tuhan tidak nyatakan, kita tidak boleh paksakan supaya kita harus mengetahui. Misalnya apa? Misalnya, kapan kita akan meninggal dunia, atau kapan seseorang akan mati, kan tidak ada yang tahu. Jadi kita tidak boleh paksa, saya harus tahu. Kapan Yesus Kristus akan datang kembali? Tidak ada yang tahu. Maka kita tidak boleh memaksakan, saya harus tahu. Karena itu tidak dinyatakan secara ya literal atau secara langsung kapan tanggalnya, tahunnya gitu. Jadi tapi hal-hal yang dinyatakan secara jelas, itu yang harus kita pahami. Misalnya ketika dinyatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Nah itu kan dinyatakan kita harus lakukan. Jangan mencuri, jangan berdusta. Itu dinyatakan. Nah, itu jelas. Ya kita tidak boleh melakukannya. Nah, kira-kira begitu ya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang dinyatakan secara langsung dan mana yang tersembunyi. Jadi ada kehendak Allah yang dinyatakan, ada yang secret ya, yang merupakan rahasia yang kita tidak bisa pahami semuanya. Jadi di sini kita memang diingatkan bahwa ternyata ya kita manusia itu terbatas. Mungkinkah memahami intelektual Allah? Intelektualitas manusia terbatas. Allah sumber intelektualitas manusia, dan intelektualitas manusia sudah terdistorsi oleh dosa. Nah ini ya, jadi manusia itu terbatas, kita terbatas, dan Allah sumber intelektualitas. Artinya sumber hikmat itu adalah dari Allah. Karena itu bagian kita adalah memang harus bersandar kepada Allah. Kita harus mengandalkan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, karena pengetahuan kita, intelektual kita sebagai manusia sudah terdistorsi, atau dengan kata lain sudah dicemari oleh dosa. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah dikenal dengan tindakannya atau melalui karyanya. Ya. Bahwa di sini ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Pertama, Allah sang pencipta.
Kedua, Allah penyelamat. Ketiga, Allah pembaharu ciptaannya. Nanti melalui karya-karya Allah ini, atau melalui tindakannya, kita juga akan semakin mengenal siapa Allah. Bahwa kita mengenal Allah Tritunggal juga nanti semakin jelas ketika kita mempelajari tentang tindakan ataupun karya Allah yang sudah kita alami, ya, yang kita sudah rasakan. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, Allah Sang Pencipta. Saudara, Alkitab memulai kesaksiannya tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, termasuk manusia. Saya kira sejak kita masih kecil, mulai dari sekolah minggu, kita sudah punya ayat hafalan. Kalau orang Batak biasanya dalam gereja-gereja Protestan, maka disebut ada liturgi katanya, ada ayat hafalan. Maka waktu masih anak kecil, yang paling mudah dikasih Kejadian 1 ayat 1. Itu semua berlomba-lomba menghafal itu, dan kemudian mereka akan menyampaikan itu pada masa hari Natal, ya, di depan seluruh jemaat dan orang tua, dan mereka sangat bangga dengan menghafalkan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan bahasa daerah masing-masing. Wah, itu senang sekali. Lomba suara kencang itu kalau anak kecil, ya. Jadi, sejak kita masih kecil, sudah diperkenalkan tentang Allah kita sebagai pencipta. Bahwa dia pencipta langit bumi, tapi juga ingin menciptakan seluruh isinya, termasuk manusia. Dari mana kita tahu? Dari Kejadian 1, mulai ayat 1 sampai seterusnya. Bahkan sampai Kejadian 2. Di sana diperjelas lagi bahwa Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, diciptakan Tuhan Allah semuanya, sungguh amat baik. Jadi jelas, ya, Alkitab memberitahu kita bahwa Allah itu adalah pencipta. Jadi bukan dari kata orang, bukan dari kata filsuf, bukan dari kata ya orang-orang yang memahami banyak ilmu pengetahuan, tapi pertama-tama menyaksikan kepada kita adalah Alkitab sendiri. Tapi sebagai orang Kristen, kita juga memiliki yang namanya pengakuan iman rasuli. Ya, di beberapa gereja, ya tidak semua gereja, ya seringkali mengucapkan pengakuan iman rasuli ini pada saat ibadah Minggu. Kalau di gereja kami, ya, setiap hari Minggu ini selalu diucapkan. Tapi di gereja tertentu tidak selalu, ya. Ya, tapi tidak menjadi masalah. Tidak harus diucapkan setiap minggu, tapi yang penting isinya. Bahwa pengakuan iman rasuli dimulai dengan pengakuan bahwa Allah Bapa adalah Halik. Halik sama dengan pencipta langit dan bumi. Jadi pengakuan iman rasuli dimulai dengan kalimat itu, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Ya, pasti tahu, ya, itu, ya. Jadi istilah Halik itu artinya apa? Pencipta. Karena itu bagi orang Kristen, Allah pertama-tama dikenal sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk manusia. Dan manusia diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6, pada hari terakhir penciptaan, dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, oke. Kita lihat selanjutnya masih penjelasan tentang Allah Sang Pencipta. Kalau di dalam teori ada dua teori besar mengenai asal-usul segala sesuatu yang ada. Pertama, ada disebut teori evolusi. Teori evolusi ini diperkenalkan oleh Darwin, atau nama lengkapnya Charles Darwin, dan pengikut-pengikutnya. Teori ini pada dasarnya menolak adanya pencipta atau arsitek
di balik keajaiban dunia ini dan menyatakan bahwa segala sesuatu berkembang secara evolusi dalam kurun waktu jutaan tahun ya. Jadi ini namanya teori evolusi yang biasa diajarkan di dalam pengetahuan atau ilmu pengetahuan umum atau mungkin juga ilmu pengetahuan sosial ya. Tetapi ini adalah pendapat ilmuwan. Kita sendiri sebagai orang Kristen menolak ajaran ini, menolak teori ini. Kenapa? Karena kita percaya sebagaimana Alkitab katakan bahwa ada pencipta, bahwa Tuhan menciptakan manusia dan juga segala yang ada di alam ini. Kalau teori evolusi, teorinya menyatakan bahwa ya manusia itu adalah hasil dari proses evolusi. Sehingga ada pendapat bahwa manusia itu berasal dari kera, gitu ya. Katanya manusia itu adalah hasil evolusi dari kera atau monyet. Dan tentu kita menolak itu. Karena firman Tuhan menyatakan manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Lalu yang kedua, ada namanya teori penciptaan atau creation theory yang menerima adanya pencipta di balik semua ciptaan yang menakjubkan ini. Saudara, ya pasti ya menerima ya, kita juga mengakui bahwa ciptaan itu begitu menakjubkan. Kalau kita pergi jalan-jalan, ya ke Bali misalnya, kalian ada di Bali ya, tapi banyak orang berlomba-lomba ke Bali. Kenapa? Karena ingin melihat ciptaan Tuhan yang sangat menakjubkan. Di Pulau Bali itu menjadi pulau yang terkenal di seluruh dunia. Yang menakjubkan, ya bukan hanya pulaunya, tapi juga lautnya, pantainya, mungkin juga budayanya, dan banyak hal yang bisa disaksikan oleh banyak orang yang sangat mempesona, ya, yang sangat membahana, kata siapa si penyanyi itu ya, mempesona, sehingga banyak orang ke sana. Saya pun kalau diundang ke sana, diminta ke sana, pasti saya senang juga, walaupun sudah beberapa kali ke sana. Jadi dulu saya pernah pelayanan juga di Singaraja, ya, tapi sudah lama ya. Sekitar 7 bulan saya di Singaraja, tepatnya di Jalan Sao, kalau tidak salah Jalan Sao. Ada Jalan Sao ya di sana ya. Satu gereja namanya Gereja GKII, Gereja Kemah Injil, yang ada di Singaraja. Saya pelayanan di sana sekitar 7 bulan. Dulu ya, sudah lama. Jadi sedikit banyak tahulah tentang Singaraja, bisa jalan-jalan ke pantai, ya ke pura-pura di sana, ke Buleleng ya, sampai ke pantai Lovina, yang nggak tahu apakah saudara sudah tahu itu, tapi mestinya sudah dengar. Jadi kita sebagai orang Kristen menerima teori penciptaan. Kita percaya bahwa ada pencipta, yaitu Tuhan Allah yang sudah menyatakan dirinya. Jadi Allah sang pencipta itu kita akui sebagai pribadi yang berkuasa. Kemahakuasaannya menunjukkan bahwa Allah tak terbatas, bahwa dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan karenanya ia kekal adanya. Kalau dia dibatasi oleh ruang ataupun waktu, berarti Allah itu terbatas. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita tidak terbatas. Dia tidak bisa dibatasi oleh tempat atau ruang, dia tidak bisa dibatasi oleh waktu, tetapi dia kekal adanya. Yang namanya kekal berarti tidak ada endingnya, tidak ada batasnya.
Jadi dari sini dapatlah ditambahkan sejumlah atribut atau sifat Allah yang sempurna dan tak terbatas. Misalnya, kita juga menerima atau mengakui bahwa, bentar, masih kedengaran enggak suara saya? Tuan? Iya, kenapa?